Mau nyampe. Nyampe bang, lampu gua. Nyampe. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم بارك لنا في صحتنا وأموالنا وأولادنا وأنفسنا اللهم إنا نسألك أن تعطي لكل واحد منا مسألة Wawancara bang, yuk. Sebagai seorang muslimah ya pasti senang banget ya gitu. Pasti itu suatu kebanggaan gitu ngelihat. لماذا اخترت إندونيسيا وأي شيء أنت تريد في إندونيسيا هكذا؟ اخترنا إندونيسيا أولا بفضل الله عز وجل ثم بفضل شعبها الطيب المبارك. Saya memilih Indonesia karena memang Masya Allah masyarakatnya itu begitu senang dengan agama Islam, juga begitu terbuka dengan orang-orang yang datang. Saya merasa di sini itu seperti rumah saya sendiri. Saya juga banyak-banyak berterima kasih, banyak-banyak bersyukur kepada Presiden Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto beserta wakilnya, beserta para menteri-menterinya. Karena bahkan bukan hanya rumah-rumah yang besar yang mengundang saya, tapi rumah-rumah kecil itu juga mengundang saya. Bukan tentang seberapa besar rumah yang mengundang saya, tapi seberapa besar hati orang-orang yang mengundang saya. Itulah yang paling berkesan dalam hati saya, karena itulah saya datang ke Indonesia. Saya tidak bisa menyebutkan acara agendanya satu persatu karena mungkin saya khawatir lupa, tapi insya Allah semuanya baik untuk masyarakat Indonesia dan untuk saya sendiri. Hal hada awal marra anda جئت إلى إندونيسيا؟ لا، علاقتي مع إندونيسيا منذ 10 سنوات، يعني منذ 2014 تقريبا، لكن كل مرة نأتي يزيد فيها الحب ويزيد فيها المحبين. الحمد لله. Tentu ini bukan pertama kalinya saya di sini. Jadi udah mungkin sekitar 10 tahun terakhir ini saya sudah agak sering berhubungan dengan orang Indonesia, juga saya sering datang ke Indonesia. Pokoknya saya suka banget sama Indonesia ini. يكون إنسان طيب، لكن بفضل الشعب الإندونيسي أنا بين أهلي الآن الحمد لله، فلا يوجد فرق ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله، اللهم يدم علينا وعليكم النعم. آمين. ويحفظنا وإياكم ويبارك لنا ولكم ويجعلنا وإياكم من المسلمين الذين في كل مكان هم يجدون وطنا لهم ولله الحمد. آمين. الله يبارك فيك. Sebenarnya untuk perbedaan antara Ramadan di Indonesia dengan Ramadan di Arab Saudi tidak ada perbedaan, karena saya sama-sama merasa di sana keluarga saya, di sini juga keluarga saya gitu.
Jadi mudah-mudahan kita terus selalu diberikan keberkahan oleh Allah, bisa terus dikumpulkan oleh Allah, tidak hanya di dunia maupun mudah-mudahan di akhirat juga bertemu dengan Allah. Alhamdulillah, ini senang sekali ya. Sebenarnya kalau secara rundown itu nggak ada schedule saya di situ. Nah, qadarullah tiba-tiba saya pingin banget ketemu sama Syekh Abdurrahman Al-Awasi karena sejak 2 tahun lalu tuh sempat dikonfirmasi sama guru kita, guru saya juga, Ustadz Yusuf Mansur. Nah, karena waktu itu saya pingin ketemu sama beliau, qadarullah, karena saya juga ada jadwal isi imam Ramadan dan beliau juga ada jadwal, jadi kita nggak ketemu. Dan qadarullah kemarin pas banget di hari acara Hijrah Fest kemarin di Balai Kartini diperjumpakan langsung dengan Syekh Abdurrahman Al-Awasi, dan itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Setelah selesai sholat, saya foto bareng sama beliau. Kemudian ada saya diminta sama Ustadz Iskandar ya untuk baca 1-2 ayat langsung didengarkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Awasi, dan Masya Allah, tabarakallah, senang sekali. Tentunya terharu, pasti senang, bahagia, speechless, dia bisa berkata dengan apa-apa gitu, karena beliau juga orangnya ahlul Quran ya. Masya Allah, suaranya indah sekali. Kalau kita lagi sholat itu dengarin beliau imam itu merdu, tapi merdunya gimana gitu, dia punya ciri khas sendiri, dan itu kita terbawa dalam suasana itu. Sholatnya itu walaupun 1 jam misalkan itu nggak terasa, jadi karena kita menikmati irama yang dibacakan sama Syekh Al-Awasi. Saya mau coba hafal beberapa surah-surah yang masih saya belum sempurnakan. Oke, Pak. Oke. Dulu saya kenal Al-Qur'annya dulu. Al-Quran bersama terjemahannya. Ini salah satu surat yang suka saya baca juga. Ya, pemirsa silat, hari ini saya mau baca surah Fatir yang pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم قل نعمة الله عليكم هل من
Sebenarnya kalau belajar Qori itu saya belajar ada beberapa, salah satu guru saya di daerah di Tidore namanya Pak Haji Arsat. Tapi saya belajar ngaji itu dari kecil, dari semenjak saya SD. Nah, mulai saya kuliah itu saya coba lebih banyak dengerin YouTube, dengerin imam-imam besar, Qori-Qori dari luar segala macam. Ya udah saya ikutin iramanya, nadanya segala macam. Akhirnya saya lebih banyak ke improvisasi. Sebenarnya kalau yang baik itu ya harus ada gurunya, karena kita bisa tahu nih ini nada iramanya mungkin bayati, hijaz, ros, jarka segala macam. Kalau saya apa yang saya baca tapi saya nggak tahu ini nada iramanya apa, nama ininya apa gitu. Lebih banyak ke improv sebenarnya. Dengan membaca surah Abasa dari ayat 1 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Shadaqallahul azim. Nanti pengen ngajiin surah Abasa. Setiap hari itu kan ngajiin adek kan. Nah sekarang pengen ngajiin adek aja lagi. Soalnya udah lama. Bener juga pengen jadi juga. Iya pengen jadi contoh. Kan jadi nanti setiap hari ngaji. Biasa kakek Ijaz masuk semangatin gitu biasanya. Anak kita ya gitu ya. Anak kita tadi juga Fas juga Masya Allah ngajinya. Bagus, ya surat yang dipilih sendiri dengan arti yang juga Masya Allah bagus. Arti yang untuk kebaikan bagi orang yang membacanya, kebaikan buat orang yang dibacain itu,
memiliki makna besar untuk dalam perlindungan Allah juga, untuk rezeki besar juga gitu. Jadi sengaja memilih surat itu juga gitu. Dan alhamdulillah Abang Fas juga fasih banget. Jadi itu kayak Masya Allah gitu ya. Abangnya sendiri gitu yang bacain gitu, yang hubungan darahnya sama dia. Jadi Udah. memang Fas itu memang momennya itu adalah momen dia membaca Al-Qur'annya, kita tahu ya Iya. sayangnya gitu loh, ngajinya kita tahu. Tapi kalau untuk dia mengucapkan yang sampai kayak gitu di luar dugaan banget Iya, di luar sih. dugaan Kita banget. sebagai orang tuanya terharu. Kita juga merasa beruntung mempunyai beruntung. anak seperti Fas ya. Nggak hanya Fas yang beruntung mempunyai kita, tapi kita juga sebagai orang tua Iya. beruntung mempunyai anak seperti Fas dan Ejaz dan Zafi gitu loh.